Starting record. Hasna, punten mau izin Teman-teman. bertanya. Oh ya, silakan. Ini dong mau nanya tadi yang slide-nya Galih yang news broadcast ya tadi. News yang broadcast yang backgrounders. Tadi. Bukan yang broadcast. Oh ya, writing news release for broadcast ya. Ya. Di sini ada keterangan. Di sini kan ada keterangan kata informal ya. Berarti itu apakah katanya bebas? Apakah nggak formal gitu? Apakah bebas? Bagaimana? Kasih itu doang sih. Oke, untuk Teh Galih, apakah langsung dijawab? Apa kita tampil nih? Mungkin langsung dijawab aja ya. Silahkan Teh Galih. Izin menjawab ya Sar. Kalau misalnya ada yang kurang silahkan ditambahkan. Kalau ada yang salah silahkan dikoreksi. Jadi jadi informal di sini tuh adalah biasanya kalau kita siaran radio itu apa ya, biasanya tuh tidak harus formal kan siaran radio itu, gimana kita harus 2 orang tektok atau enggak 1 orang melakukan informal kepada, jadi seolah-olah audiens itu sedang mendengarkan kita gitu kan, tapi secara langsung, tapi apa ya, tidak membatasi. Jadi kalau misalnya kita formal tuh biasanya ada pembatas di antara formal itu kan, misalnya di kayak gini, di presentasi ini kita harus di sini kan presentasinya formal kan, berarti ada di mana kita harus menjaga perkataan kita, jadi ada kecanggungan sendiri gitu di antara saya dan Yasar. Tapi kalau misalnya di radio biasanya lebih terkesan santai dan bisa membawa audiens lebih nyaman mendengarkan dan mudah diingat gitu. Kenapa di sini harus singkat? Karena harus bisa diingat gitu writing new release-nya. Jadi kalau di radio sama halnya dengan di televisi. Kalau misalnya di televisi juga kadang orang yang mengajak kayak kampanye, kadang kalau di televisi juga mereka tidak menggunakan bahasa yang terlalu baku atau formal gitu. Iya, karena biar merasa lebih dekat dengan pendengarnya, audiensnya. Itu ya Sar, apakah terjawab? Tapi apakah di TV juga boleh informal kali? Kayak di berita-berita kayak begitu, di berita-berita media, berita di televisi kayak begitu, apakah boleh informal atau tidak? Ya, maksudnya dari informal itu sendiri kan kita mempunyai batasannya sendiri ya Sar. Kita seorang PR itu pasti tahu etikanya dan tahu apa yang mau kita tuju. Misalnya kita mau nuju di acara TV yang tadi kata Yasar berita. Ya, mungkin si PR-nya juga punya wawasan yang luas, kalau misalnya dia juga nggak mungkin informalnya tuh atau formalnya tuh kirim ke dipakai bahasa informal tapi kirimnya ke berita gitu kan. Nggak mungkin gitu Sar. Jadi menurut saya pintar-pintar si PR untuk menaruh atau membuat jadi nuansanya tuh mau informal atau formal gitu dalam merilis new release di broadcast gitu. Itu ya Sar. Ada lagi? Okay. Cukup deh, makasih Gali. Sama-sama. Asna boleh satu lagi nggak? Asna boleh satu lagi nggak? Iya, silakan. Tadi mau ke slide-nya Rani, yang Rani tadi. Slide-nya Rani. Coba tadi yang di atas ya, Gali ya. Iya, question, attribution, dan local interest. Akan kenapa ya, Sar? Sebentar. Nah, yang ini, yang local interest tadi yang bawahnya. Nah, di situ ada keterangan sudut lokal. Itu apa ya, kalau boleh tahu? Oke. Boleh langsung jawab ya Asna ya. Jadi kalau sudut lokal itu
sepahaman aja ya, sepemahaman saya. Kalau misalnya salah boleh ditambahin atau teman-teman boleh koreksi juga. Jadi kalau sepemahaman saya itu, misalnya si narasumber itu berasal dari Kota Bogor nih misalnya. Jadi di Kota Bogor itu apa nih yang menarik pembaca tentang Kota Bogor, tapi kita tuh pokoknya mau bikin si pembacanya ini tertarik sama Kota Bogor, tapi misalnya khususnya nih Kota Bogor itu terkenal sama apa sih, misalnya kota hujan nih. Jadi kita nyari informasi terkait informasi si kota hujan ini. Nah, tentang si Bogor ini. Nah, kalau misalnya di kota tersebut nggak punya, maksudnya bukan nggak punya sih, interest lokalnya kurang interest gitu ya, kurang menarik buat dijadiin bahan di press release, gak usah dipaksain buat ada si local interest ini. Jadi disesuaikan saja sama si tempatnya berada. Kalau misalnya dia mempunyai local interest yang dipikir PR menarik pembaca gitu ya, pembaca lokal, mungkin si PR-nya bisa langsung bikin si press release ini. Tapi jika tidak ada yang si local interest-nya ini kurang interesting gitu ya di mata pembaca, jadi nggak usah dipaksakan untuk ada si local interest-nya ini. Kurang lebih begitu ya, Sar. Apakah menjawab? Ya, cukup bisa memahami sekarang. Makasih ya, Kani. Sama-sama. Ya, Hasna cukup dari saya. Makasih, Hasna. Oke, mudah-mudahan terjawab ya semua pertanyaannya. Jika kurang dipahami, mungkin nanti akan ada room oleh Pak Kus ya, Pak, untuk membahas hal-hal yang kurang ketika kami sampaikan. Apakah teman-teman yang lain akan ada yang ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan? Izin bertanya dong, boleh nggak? Oke, Dara, silahkan. Mau itu tuh, menit pertama. Maaf tadi kepotong soalnya baru join. Oke, Dara, silahkan. Nah, di sini kan ini ya tertera 3 elemen news release yang harus ada: publisitas, sudut, dan cerita. Maksudnya dari cerita tuh yang kayak gimana, atau misalkan sudut itu yang kayak gimana? Makasih. Maaf tadi kepotong soalnya baru join. Terdengar nggak? Mungkin boleh diulangi kembali pertanyaannya, Dara. Soalnya agak keputus-putus ya. Di sini kan tertera ya 3 elemen news release harus ada: publisitas, sudut, dan cerita. Dan sudut itu sama cerita itu yang seperti apa? Kalau bisa kan, ya contohin aja gitu. Jelas guys, nak. Oh, oke. Jadi pertanyaan dari Dara itu adalah mempertanyakan 3 elemen yang tadi sudah dibahas oleh Putri. Dan yang digarisbawahi adalah maksud dari sudut dan cerita tersebut ya, dari 3 elemen tersebut. Betul ya, Dara? Apakah seperti itu? Iya, Hasna, benar. Mungkin apakah akan ditampung dulu, teman-teman? Mungkin ditampung dulu ya. Apakah ada lagi yang lain mau bertanya? Silahkan. Apakah akan ada yang bertanya lagi? Nanti dijawabnya mungkin akan sekalian bersama Dara. Tadi ada suara kepotong-potong ya?
Mungkin kita langsung menjawab aja ya, silahkan. Iya baik, mau mencoba menjawab dari yang Dara, kalau misalkan nanti dari teman saya ada yang mau menambahkan. Jadi sebenarnya ini tuh sebenarnya salah menulis, seharusnya sudut cerita itu yang dimaksud informasi. Sudut yang dimaksud tadi udah dijelaskan oleh Rani, dan di sini tuh lebih ke sudut pandangnya. Nah, sudut pandang itu merupakan cara suatu cerita dikisahkan atau pandangan yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam suatu karya kepada pembaca. Begitu sih. Ya, ada yang mau ditambahkan? Gali garis suaranya. Makasih Putri. Izin menambahkan ya, atau menginformasikan. Jadi kalau misalnya yang cerita ini tuh translatannya tuh harusnya informasi ya. Jadi karena salah nge-translate, terus kurangnya pembaca dan kurangnya pemahaman, jadi cerita ditulisnya harusnya informasi. Maaf ya Dara, maaf semuanya, maaf Bapak. Iya Gali, kasih. Paham. Jadi begitu ya Dara, untuk sudut sendiri yang telah dipaparkan oleh Rani, dan untuk cerita sendiri ini maksud dari cerita ini adalah informasi yang telah dijelaskan oleh Putri dan Gali. Mungkin selanjutnya akan ada pertanyaan lagi, atau apakah cukup teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya lagi? Silahkan. Cukup? Apakah akan ada yang bertanya lagi? Jika tidak ada, akan saya tutup untuk presentasi kelompok 4. Cukup ya mungkin ya teman-teman? Apakah cukup? Iya, mungkin cukup, Hasna. Iya, Cukup, Hasna. Mungkin Pak Gus mau nanya tuh, Bu. Bapak Gus mau nanya. Enggak nanya. Oh, oke. Mangga, Hasna. Silakan. Diturunkan aja nih. Oke, mungkin itu saja dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, jika ada yang salah mohon koreksinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagian sudah dijelaskan ya dalam presentasi kelompok 5 tadi ya, kelompok 4 ya. Jadi sudah banyak yang cukup jelas. Intinya press release atau siaran pers itu kalau kemarin disebut apa itu ya? Information subsidy ya. Information subsidy itu adalah apa namanya? Ya subsidi, jadi pemberian materi berita dari PR kepada media ya, untuk membantu itu tadi misi dari PR supaya organisasi di tempat di mana dia bekerja itu dapat dikomunikasikan kepada publik ya, secara utuh dan sesuai dengan frame atau kerangka atau angle yang dirumuskan oleh public relation ya. Ini sudah ada di mana ini ada di bukunya Profesor Kriantono, Rahmat Kriantono juga ya. Dari episode press release, news release, siaran pers itu hampir sama ya. Sering dipakai berkebalikan ya. Berkebalikan.
Jadi pseudo itu seolah-olah, pseudo itu nggak benar-benar gitu. Ya, jadi kenapa seperti itu? Karena memang press release itu dirancang oleh PR untuk dengan suatu latar belakang yang seolah-olah memang diciptakan oleh public relation. Dia misalnya menggelar konferensi pers, sebenarnya peristiwanya diadakan oleh public relation, press gathering umpamanya. Bedakan seperti misalnya ada gempa bumi, bencana alam misalnya, atau mungkin kecelakaan atau apa, itu kan betul-betul murni tidak dirancang oleh manusia kan, nah seperti itu ya. Makanya disebut pseudo itu tadi seolah-olah ada, seolah-olah benar, seolah-olah nyata. Jadi memang disengaja diadakan oleh public relation dalam upaya untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan harapan dari PR ya. Jadi sarana komunikasi, press release itu sarana komunikasi. Ya, untuk menyampaikan informasi yang jelas, lengkap ya, kepada media. Press release juga upaya PR untuk meyakinkan publik melalui reporter. Nah, melalui media. Kemarin kita sebut ini sebagai apa? Kemarin kita sebut apa nih? Press release kita sebut apa? Kemarin. Masih ingat nggak? Bahasa Inggrisnya tell your story apa ya? Melalui orang lain ya. Ceritakan diri Anda melalui orang lain. Let's first tell about you ya. First tell about you. Jadi biarkan media bercerita atau publik bercerita. Let's public tell about you ya. Karena pers itu bagian dari publik, sehingga kalau press release itu dimuat oleh media seolah-olah media yang berbicara tentang diri kita. Itu jauh lebih persuasif itu tadi. Ya. Jauh lebih efektif barangkali juga ya, tidak menimbulkan penolakan ya, keberatan dari publik. Seperti itu ya. Ini sudah ya. Sudah ini kan. Nah, ini ada perbedaan, ada kesamaan, ada perbedaan. Ya. Press release dan atau siaran pers dengan berita jurnalistik itu ada perbedaan, mirip tapi nggak sama, ya, nggak sama. Jadi kalau pernyataan pers, siaran pers itu kegiatan tentang organisasi atau lembaga tersebut ya, dibuat oleh public relation, ya, yaitu orang atau pegawainya atau karyawannya perusahaan atau organisasi. Bahan berita untuk media, jadi media tidak meliput. Ya. Untuk membina menumbuhkan sikap, pendapat, citra yang baik. Ya. Narasi tunggal itu yang beropini di situ cuma satu opininya. Sumbernya mungkin satu atau dua, tapi opininya satu. Opininya tadi adalah itu tadi di atasnya ya, membentuk citra yang baik, informasi tentang organisasi. Ya. Nah, kalau berita jurnalistik itu bukan dibuat oleh PR, tapi dibuat oleh wartawan. Dibuat oleh wartawan, dasarnya adalah memang ada peristiwa. Ya, dia melakukan liputan sendiri ke lapangan, mencari-cari materi berita, kemudian dia tulisnya. Nah, belum tentu yang ditulis wartawan tadi itu, media tadi, bercitra positif bagi media, bagi organisasi, belum tentu. Nah, karena media itu dilahirkan ya, punya misi kontrol sosial. Nah, oleh karena itu berita yang dibuat oleh media tentang lembaga atau organisasi Anda itu sifatnya adalah ada kontrol sosial, ada kritiknya. Jadi narasinya tidak tunggal. Narasinya tidak tunggal. Jadi mungkin di dalam setelah sumbernya itu katakanlah bosnya, di mana bos kita berada, di bawahnya dia kasih misalnya orang yang tidak setuju dengan pendapatnya bosnya, sehingga ada pro kontra di situ ya. Ini narasi kedua, tidak narasi tunggal namanya. Nah, ini yang membedakan ya. Tidak membedakan.
Nanti boleh bertanya ya kalau nanti. Jadi ada beberapa keliruan ya dalam pembuatan pers itu tidak mengandung news value. News value itu apa ya? Apa itu news value? Ada yang apa itu news value? Coba dinyalakan. Nilai-nilai Apa itu? nilai-nilai berita. Apa itu nilai berita? Misalnya contohnya. Nilai berita itu untuk apa ya? Contohnya kayak magnitud atau aktualitas, berisi fakta, ya. dan juga kayak gitu-gitu, Pak. Ya, benar. Betul, ya. Jadi jangan salah ya, news siaran pers juga harus punya news value. Jangan sampai nggak punya news value. Nah, Pak, kalau kita bos kita sendiri di organisasi kita sendiri apa dong news value-nya, Pak? Ya mungkin bisa kesegeraan, aktualitasnya. Kalau misalnya per hari ini katakanlah perusahaan Anda mencetak laba 100%, nilainya 2 triliun umpamanya. Segera beritakan hari ini, jangan minggu depan. Jangan minggu depan, sekarang diberitakan. Itu namanya sudah mengandung unsur aktualitas. Ya. Terus mungkin yang mengumumkan beritanya yang dikut nanti, jangan level manager, level CEO-nya, presiden, direkturnya. Nah, itu news value terdiri dari prominensi, ya. Jadi itu keterkenalan, ya, keterkenalan. Juga ada keterkenalan di situ, ya. Kemudian juga ada mungkin magnitude juga, ya, karena mungkin perusahaan Anda mungkin bergerak di sektor publik yang apa yang dia kerjakan itu berdampak kepada orang banyak, itu saya kira juga bisa news value. Kemudian menulisnya secara asal-asalan, ya, kalimatnya tidak jelas, strukturnya tidak jelas, ya, pilihan katanya tidak jelas, kemudian kata sambungnya itu jelas, seperti mirip skripsinya anak itu, ya, skripsinya anak itu tulisnya nggak jelas itu, strukturnya nggak jelas semua itu, ya. Kapan huruf kapital karena ini nggak jelas, mereka nggak bisa naruh itu, ya. Kemudian dikirim asal-asalan saja, kemudian tidak rapi, dikirimnya nggak jelas. Misalnya berita tentang politik, news release tentang politik, dikirimnya ke berita majalah atau situs olahraga, nggak dimuat, ya. Nggak dimuat. Atau sebaliknya, itu misalnya tentang kinerja perusahaan atau ekonomi, kemudian dikirimnya ke situs tentang katakanlah kesehatan atau hobi misalnya, ya, nggak bakal dimuat. Jadi harus tepat. Seperti kemarin sudah kita cerita, itu kalau kita pertimbangannya adalah pilihan medianya adalah media online. Kemudian kalau kalau koran, maka usahakan sebelum jam-jam 4, 1-2 jam lagi udah dikirim, ya. Karena mereka tutup warung itu jam 7 malam, ya, seperti. Jadi jangan sampai ngelewatin deadline kalau koran yang cetak. Kemudian karena rilis berita atau siaran pers itu unpaid, ya, tidak membayar sehingga uncontrol, ya, sehingga kita tidak bisa dikendalikan penuh oleh redaktur media, maka jangan terlalu banyak ngirimnya. Kalau ngirim ke media online supaya dimuat, usahakan pagi, kemudian siang, kemudian malam, jadi 3 kali, ya. Itu udah bagus. Jangan sampai sejam ada lagi, wah nanti nggak dimuat, satu saja yang dimuat nanti, ya. Nah, gagal membuat beda ini lebih ke ukuran-ukuran di masa-masa tahun-tahun yang 10-15 tahun yang lalu, seperti misalnya di sisi formatnya yang dikirim secara cetak, ya, secara cetak ini rumusan yang berlakunya mungkin untuk situasi 5 atau 10 tahun yang lalu. Jadi ini misalnya dari segi formatnya harus rapi, gitu, ya, jangan sampai sama standarnya dengan yang lain. Jadi kalau dibuka nanti pakai surat dibuka redaksi dia berbeda, kayak gitu aja, ya. Nah, jangan seperti promosi langsung. Kalau promosi langsung itu, ya, misalnya kayak editorial, ya, yang menyatakan kehebatan perusahaan dan sebagainya, itu juga nanti akan terkesan ini salah alamat oleh redaksi. Ini dikirimnya ke saya, harusnya ini editorial seperti itu, ya. Jadi kalau terlalu seperti promosi dikiranya nanti seperti seperti editorial, ya.
Nah, kita ngomong soal news ya. Jadi siaran pers ini apa Pak? Ini news. Siaran berita itu news. Siaran pers itu news. Dan sengaja dikirimkan ke media supaya menjadi berita. Sehingga dia news. Berita ya. Oke. Pertanyaan sekarang, berita itu apa? Apa itu berita? Apakah ini definisi berita? Apakah semua informasi adalah berita? Nah, kembali lagi nih. Saya tanya lagi nih. Pertanyaan yang lama nih. Apakah semua informasi adalah berita? Tidak, Pak. Tidak. Jadi yang gimana yang berita? Tidak. Kalau dari yang bawa berikan ini informasi yang unik, Pak. Unik apa? Putus-putus nih. Unik dan berbeda. Unik dan berbeda. Pak. Ya. Jadi tidak semua informasi akan dipakai oleh wartawan untuk menjadi berita. Nah, betul ya. Ini contohnya. Ini contohnya. Kalau yang kiri atas naik haji, kira-kira diliput nggak yang kiri atas oleh media? Yang kiri atas. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Kalau yang kiri kanan bawah? Diliput. Iya, Pak. Kenapa? Diliput. Kenapa itu? Kenapa Karena itu? public figure. Karena yang Karena prominensi, Pak. Keterkenalan. Ya, ini kira-kira juga sama. Jadi kalau yang kiri ini marketnya mungkin sama. Mungkin sama marketnya. Tapi kalau yang kiri atas ini nggak bakal diliput orang. Nggak bakal diliput media. Ada apa yang bawah baru diliput ya. Banyak sekali wartawannya nih. Ya. Apalagi kalau dibayar di situ. Ini juga sama. Ini ada tukang martabak, tapi mungkin kalau orang beli di sini, aktivitas martabak ini nggak bakal diliput orang. Tapi kalau martabak Markobar ini, nah ini sebelah kanan, ini diliput media. Ya. Ini adalah, ini kalau yang ini yang diliput yang mana kira-kira? Yang tidak yang mana? Yang diliput yang mana? Yang kanan atas diliput nggak kira-kira? Kanan atas. Iya kayaknya Pak, yang kanan atas. Diliput, Pak. Kanan atas diliput. Yang bawah kayaknya, yang kanan bawah. Pembangunan. Oh, enggak sih, Pak. Kanan bawah? Iya kayaknya, Pak. Diliput, Pak. Yang kiri? Enggak. Yang kiri ini ya. Ini palangnya gini tuh roboh ya. Palangnya yang gini, roboh gini dia nih. Nah, diliput nggak yang kiri nih? Kira-kira menjadi bahan berita nggak? Jadi enggak. Jadi bahan. Kemungkinan, Pak. Ya, jadi yang kanan atas ini karena fine aja. Nah, ini enggak kecuali ada informasi di balik keadaan ini ya. Tapi kalau keadaan ini kalau berbasis lapangan, ini kelihatannya baik-baik aja yang kanan atas ini, jadi nggak bakal diliput media. Yang diliput yang bawah ini karena ada kecelakaan, insiden. Ya, iya, Pak. Ini ada insiden, mungkin ada kematian di situ ya, mungkin ada korban, ada unsur dramatisnya di situ mungkin ya. Dan ada unsur kepentingan publik ini karena ini jalan tol ya. Yang kiri juga sama, ada jalan tolnya, kepentingan publik, ada uang rakyat, barangkali di sekitar dari APBN. Terus ada insiden, ada kecelakaan di sini. Kayak segitu ya. Ya. Ini apa namanya? Sekilas-sekilas saja. Jadi newsworthy atau news value ya. Ada informasi yang menarik. Nah, ini diliput karena peristiwa atau masalah akan memiliki nilai berita jika penting bagi publik ya. Penting itu nggak boleh terlewatkan dan menyangkut hampir ke semua orang. Kalau menarik itu kita penting itu kalau kita lewat kita akan ketinggalan. Ada sesuatu yang hilang. Tapi kalau menarik itu nggak dapat juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, kepentingan orang banyak atau publik ya, public interest ya. Ini agak ada akibatnya. Jadi misalnya kalau harga listrik naik, harga BBM naik, harga listrik juga naik dan seterusnya. Nah, itu berarti kepentingan orang banyak juga, magnitude juga.
Akibatnya ya. Ini segala jarak. Jadi ada namanya proximity atau kedekatan. Kalau ada WNI yang dihukum mati di Arab Saudi, kita wartawan di Indonesia membuat beritanya. Kan tempatnya jauh di Arab Saudi, Pak. Oh ya, tapi karena dia kan adalah WNI, gitu ya. Ini tadi prominensi, ya, prominensi. Ada unsur drama tadi itu ya, misalnya ya. Ya, ini sekilas saja. Ya. Ini sekilas saja. Ini ngomong tadi apa namanya? Pers release ya. Nah, mungkin juga perlu disinggung sedikit soal, ada nggak dari tulisannya ya? Mungkin nggak ada ya, tapi perlu juga ditulis strukturnya ya. Struktur tulisannya juga penting diperhatikan. Jadi tipe-tipe press release itu secara umum adalah tipe-tipe straight news ya. Straight news. Kalau kita kembali ke sini, ini unsurnya straight news. Nah, ini jenis-jenisnya ini 5W1H ya. Di sini. Ya. Dia yang kiri atas dia termasuk yang straight news ya. Lebih banyak yang straight news. Nah, straight news itu tidak boleh lepas dari ini ya. 5W1H-nya harus jelas. Karena tadi disebutkan misalnya struktur tulisannya itu juga harus jelas ya karena dia mengandung 5W1H ya. Ini piramida terbalik, jadi yang penting itu di atas, 5W1H juga. Teras beritanya ya. Kemudian yang tengah itu mungkin datanya, yang paling bawah adalah yang kurang penting. Sehingga nanti kalau dimuat di koran, yang dipotong yang segitiga paling bawah ini. Kalau terlalu panjang. Ya. Tapi dia harus lengkap. Ya. Kelengkapan informasi itu bisa dimasukkan ke bagian yang tengah ini, important detail ini. Ya. Bisa masukkan ke detail ini. Ya. Nah, ini bukan teras berita. Ya. Jadi dari sana nanti mendapatkan gambaran pembaca itu. Redaksi mendapatkan gambaran juga dari sini, wartawan itu. Kalau wartawan gagal menemukan sesuatu yang menarik dari sini, nanti dibuang rilisnya. Ya, dibuang. Nggak bakal dimuat. Ya. Judul dan lead harus jelas, ya, harus menarik. Ya. Lead yang baik itu, ini ada banyak lead, cuman nggak perlu pakai lead yang terlalu ruwet ya. Lead yang ringkasan ini aja yang penting untuk dipelajari ya. Nanti kita mungkin kalau ada kesempatan nanti kita mempelajari. Ini dan mungkin yang ini saja. Nah, dua ini yang paling penting. Ya. Sebagai kalau pemula kita mau menulis, menurut saya yang paling penting dua lead ini, dua jenis lead ini ya. Oke ya. Nah, lead yang baik itu adalah lead yang ringkas ya. Ringkas itu tidak terlalu berputar-putar. 5W1H saja ya. Nanti saya jelaskan di bawah ada lead yang terang. Ya. Jadi kalau kita bicara lead yang baik itu kira-kira kalau kita punya rumah itu seperti ini. Teras depannya itu bersih ya. Jalan masuknya ketahuan. Kita mau mana rumah di depan, pintu depan rumah itu kelihatan. Ada tempat kita jalan, ada pintunya di sini. Ya. Ini juga yang terang. Ya. Mirip seperti rumah. Ini juga yang terang. Kita kalau mau masuk ke rumah ini pintu depannya jelas. Ya. Bandingkan kalau Anda dia undang teman Anda untuk katakanlah pesta atau makan-makan, disuruh diajak ke rumah, tapi rumahnya seperti ini. Nah, rumahnya seperti ini. Begitu Anda sampai di depan sini akan bingung, ini bagian depan rumah atau belakang rumah. Ini adalah contoh di mana lead itu tidak teratur, ya, tidak jelas. Ya. Ini adalah contoh lead ya, contoh lead. Ini judulnya singkat dan cukup jelas. Dibantu oleh apa yang disebut sebagai dibantu oleh yang disebut sebagai gincu. Gincu itu lipstick, lipstick itu atau taijing. Ini tulisan di bawah judul ini. 2 orang tewas dan garasi bengkel luluh lantak. Ini dramatis sekali ya. Unsur dramatis tadi masuk ke sini. Ya. Meledak
Terus kemudian di sini ada tulisan seperti ini, 2 orang tewas dan garasi bengkel terbakar. Jadi lead-nya ini SPOK dan cukup jelas ya, terstruktur, tertangki bahan bakar minyak Pertamina meledak. Ya. Subjeknya adalah tertangki bahan bakar minyak Pertamina. Meledak itu bertingkat di garasi Dharma Putra kawasan Anu-Anu, ini adalah keterangan. Ya, keterangan. Kemudian masih ditambah satu penjelasan lagi, polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang menewaskan 2 orang itu. Ini berarti per hari kemarin, ya, per hari sebelumnya. Kalau sekarang tanggal 10 November, maka tanggal 9 pada saat ditulis itu polisi masih menyelidiki. Ya. Nah, lead itu bisa sampai, bisa di sini, tapi juga ada yang berpendapat sampai kutipan pertama. Ya. Jadi lead masih bisa dikatakan sampai ke sini. Korban tewas akibat ledakan truk tangki berkapasitas sekian ribu liter itu, ya, sopirnya, pendamping sopir, dan seterusnya. Ya. Kemudian warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian mengatakan, ini saksi mata ya. Saya sampai koiron ini, gitu, ya, alen yang tengah ini sampai koiron. Ini adalah lead-nya ini. Ya. Kalau saya sudah bisa menganggap itu sampai ke sini, sampai yang menewaskan 2 orang itu. Nah ini saja, ini lead-nya. Jadi lead ini clear sekali. Ya. Dia tidak menjejal-jejalkan korbannya nggak taruh di atas ini dia, tapi di bawahnya, alinea kedua ya. Jadi satu-satu dia tulis di sini ya. Nah, ini kemudian berita tambahannya belum bisa disimpulkan. Ya. Ini kalau tanpa berita disimpulkan, ini pun sudah cukup jelas. Ya. Tanpa belum bisa disimpulkan, ini dibuang, itu sudah cukup jelas. Ya. Nah, ini adalah contoh apa namanya? Berita dengan lead yang menarik. Ya. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, tadi disebut ada istilahnya fact sheet ya. Fact sheet itu bedanya apa sama fact sheet bedanya apa sama siaran pers? Ada yang bisa menjelaskan? Ada fact sheet tadi? Ada ya? Fact sheet ya? Apa itu fact sheet? Apa itu fact sheet? Fact sheet bahasa Indonesianya apa ya? Halaman fakta, Pak. Halaman fakta, Pak. Halaman fakta atau lembar fakta? Halaman fakta atau lembar fakta? Apa itu? Coba dijelaskan. Galih bisa jelaskan, Galih? Ada kan di sini kan? Mungkin jadi Pak, Ya. izin menjawab. Jadi kalau misalnya lembar fakta itu berisinya tuh cuman fakta gitu Pak, nggak lebih. Jadi bertujuannya tuh untuk menguraikan informasi yang sudah disajikan, seperti merilis berita, tapi tidak mengulang apa yang udah dikatakan. Misalnya, jika telah menulis berita tentang relokasi fasilitas ke situs baru nih,
list beritanya tuh tinggal diragukan lagi gitu karena mengungkapkan kelayakan berita di acara atau tentang hal tersebut gitu. Jadi bedanya apa dong sama rilis? Gimana Pak? Bedanya apa bedanya? Kalau apa ya? Gak ada beda. Mungkin bisa menambahkan, Bapak, Ya, kalau vaksin itu bisa berupa dokumen, terus laporan atau outlet. Maksudnya kayak benar-benar kayak lembar fakta-fakta yang ada di perusahaan tersebut gitu, Pak. Kalau misalnya di apa bisa bantu? Kak, dari itu vaksin merupakan fakta yang menjelaskan dari dikasih tujuan untuk mencapai tujuan dari penulis. Ya, itu ada di halaman berapa ya? 308 ya. 308. Jadi vaksin itu pertama dia terkait erat dengan siaran pers ya, terkait erat ya. Jadi vaksin itu biasanya lazimnya ya, itu dilepas sebelum rilis ya. Sebelum rilis. Jadi sebelum rilis dilepas itu diberi informasi singkat ya. Tujuannya adalah memberikan informasi awal ya, memberikan informasi awal tentang suatu kegiatan yang nanti akan dibikinkan press release-nya ya. Misalnya Wali Kota Bogor mau meninjau vaksinasi kedua ya untuk lansia misalnya di Balai Kota misalnya. Hari ini katakanlah tadi pagi jam 9. Maka vaksin itu dikirim jam 8 dibagikan kepada wartawan yang akan kita undang nanti. Bisa lewat print out, bisa lewat kita kirim lewat WA juga bisa ya. Kita kirim lewat WA. Sehingga dari situ wartawan mendapat gambaran awal ya, mendapat gambaran awal. Boleh juga di dalamnya diberikan data-data. Boleh juga misalnya data hari ini yang divaksinasi itu berapa orang, siapa saja mereka, ya. Kemudian hal-hal apa yang dianggap ditekankan oleh Wali Kota Bogor pada hari itu. Misalnya mengapa memilih lansia didahulukan daripada kelompok masyarakat yang lain. Ya, misalnya di situ ditulis mereka adalah kelompok rentan. Ya. Rentan itu misalnya lansia dan komorbid. Komorbid itu orang yang punya banyak penyakit penyerta, misalnya, yang itu rawan untuk tertular COVID-19. Nah, oleh karena itu, itulah yang menjadi pilihan dari wali kota untuk menghadirkan mereka, misalnya itu hadir 100 orang hari itu. Ya. Misalnya menerapkan protokol kesehatan, dijelaskan sedikit protokol kesehatan seperti apa, mungkin kasih nomor atau gimana. Sudah itu dibagikan. Bertempat di aula dan seterusnya. Akan dihadiri oleh ditinjau langsung oleh wali kota Bogor, Bima Arya, seperti itu.
Nah, nanti ditulisin di bawahnya itu ada nomornya biasanya, ya, ada nomornya, ada di bawahnya ada nomor kontaknya juga. Kalau model sekarang biasanya itu dicantumkan akun-akun sosmednya, ya, lembaga atau organisasi. Ya. Nah, pertanyaannya nanti kalau sudah press release itu dilepas, apakah data di dalam fact sheet itu juga dimasukkan ke dalam press release? Jawabannya adalah iya. Jadi informasi yang terkait dengan itu masukkan lagi ke press release. Karena nanti wartawan itu sekarang kecenderungannya malas, ya. Malas sehingga dia perlu kita kita pasok dengan informasi yang lengkap, selengkap mungkin, gitu ya. Nah, itu adalah fact sheet. Jadi isinya tidak ada kutipannya itu. Jadi kita tidak bicara struktur tulisan, ya, tidak tertata struktur tulisannya, tidak ada kutipan dan sebagainya, hanya informasi saja. Jadi dikirim biasanya sebelum, ya, sebelum, tidak berdiri sendiri dia. Jadi dia biasanya terkait dengan siaran pers yang akan dibikin. Ya. Akan dibikin. Jadi biasanya dilepas sebelumnya, ya, sebelum press release itu disebar, dibikin dulu fact sheet-nya. Tujuannya tadi untuk melengkapi menjadi pengantar menjadi gambaran awal, pengantar dan gambaran awal untuk wartawan untuk memahami dari event yang akan diselenggarakan. Itu biasanya kalau ada kegiatan pemerintahan biasanya KL, ya, kementerian dan lembaga, pemerintah daerah juga, itu biasanya ada TOR-nya, TOR atau KAK, kerangka acuan kerja atau TOR, ya. Nah, kita bisa diambil dari sebagian TOR-nya itu, ya. Kalau itu berupa rapat koordinasi, ya disebutkan misalnya rapat ini diikuti oleh siapa, tujuannya apa, untuk apa, diselenggarakan, temanya apa, dihadiri oleh siapa, siapa pembicaranya, seperti itu. Jadi wartawan dapatkan gambaran awal. Kalau topiknya tentang ada topik tertentu, bisa juga dicantumkan beberapa informasi terkait dengan substansi dari acara. Umpamanya ada seminar di hotel yang misalnya ini nggak COVID, ya, seminar di hotel, kemudian topiknya tentang perlindungan perempuan, umpamanya. Maka bisa dicantumkan datanya situ, misalnya upaya-upaya pemerintah kota Bogor dalam perlindungan hak perempuan itu apa aja, misalnya selama COVID misalnya, nah itu apa dan seterusnya gitu ya. Nah, itu untuk membantu media. Boleh juga disampaikan itu. Nah, nanti kalau rilis itu sudah lebih jadi daripada itu. Nah, ini belum terlalu jadi, masih mentahan ini, belum bisa diolah oleh wartawan. Nanti pada rilis itu sudah matang, sudah ada quotation atau omongan dari tokohnya, yaitu dalam hal ini wali kota Bogor, ya. Itu ngomong apa aja, misalnya ada sambutan di panggung, ya, speech-nya itu bisa ditranskrip, kemudian dimasukkan sebagai kutipan-kutipan di dalam rilis, ya, sehingga lebih matang. Pertanyaan? Kalau backgrounders apa backgrounders? Backgrounders apa backgrounders? Bedanya sama fact sheet apa ya? Apa itu bedanya sama background? Sama fact sheet apa bedanya? Maharani? Jadi kalau menurut saya, benar kata Galipa tadi, kalau background itu dia kayak informasi mendalamnya, jadi membuat si informasinya itu lebih valid gitu Pak, buat di press release-nya nanti. Kalau sepengalaman saya gitu sih Pak.
Kalau nulisnya gimana cara teknis penulisannya? Formatnya gimana tuh? Apa katanya? Formatnya gimana formatnya? Cara menuliskannya gimana? Cara menuliskannya gimana itu? Ya, kayak tadi aja sih Pak yang udah disampaikan sama teman-teman saya, mungkin ya jadi yang harus komprehensif juga, singkat, to the point lah intinya Pak, biar informasi yang disampaikan itu jelas gitu Pak, nggak usah muter-muter, jadi on point terus jelas, pembacanya juga dapat mengerti apa yang disampaikan Pak. Ya, justru backgrounders ini harus lengkap ya, harus komprehensif ya. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya, fact sheet tadi bisa informasi yang melatari peristiwa, misalnya ada rapat koordinasi, ada seminar atau apa ya, atau peluncuran apa namanya, peluncuran produk ya. Vaksin itu melatari itu, misalnya dilaksanakan tempatnya di sini, yang hadir di sini ya. Kemudian apa namanya, akan hadir itu narasumber dari mana, dari Eropa atau dari mana ya, latar belakangnya ini, jamnya jam sekian kayak gitu ya. Mungkin dikasih data sedikit nggak apa-apa. Nah, pada saat acara berlangsung setengah jam, 1 jam setelah itu dibuatlah rilis ya. Nah, rilis itu selesai, itu di bawahnya dikasih apa namanya? Setelah rilis selesai, bawahnya itu dikasih subjudul ya, subjudul. Misalnya peluncuran, saya nggak tahu ya, mungkin apa Samsung Galaxy berapa sekarang ini, X1 atau berapa gitu ya, terbaru ya. Jadi tulis lebih jauh tentang Samsung Galaxy X1. Nah, itu tulis di situ. Lebih detail ya. Speknya lebih detail. Kelebihannya di mana, ya, kecanggihannya di mana, dan seterusnya. Tentu saja yang berbau-bau promosi di situ tuh, berbau-bau ini, supaya wartawan juga punya satu lain yang beritanya ini di bawahnya ada tulisannya di bawah sini ya. Nah, itu. Jadi ini harus lengkap ini. Kalau perlu ada gambarnya, kalau data mungkin perlu grafisnya di situ, kasih grafis. Oleh karena itu, data-data itu bisa diambil misalnya dari artikel, dari brosur ya, dari apa, annual report atau laporan tahunan mungkin, dari mana, press kit yang juga bisa, wartawan punya press kit ya, berupa cetakan, alat cetakan yang bisa dibagikan kepada media ya, bisa dikasih ke kantong salah satu, dijadikan di goodie bag juga bisa, seperti itu ya. Ini namanya backgrounders ya. Jadi yang mendukung backgrounders itu, oleh karena itu nggak bisa berdiri sendiri ya, harus ada rilisnya, harus ada rilisnya. Kalau rilisnya dicopot, dia nggak punya arti apa-apa. Ya, jadi harus saling terkait dengan backgrounders ya, backgrounders ya. Namanya background latar belakang ya, sesuai namanya latar belakang. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Untuk ya, ada pertanyaan? Oke ya. Pak, mau bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Ini Pak, apa terkait job desk PR dalam pembuatan berita itu, apakah PR itu yang bagian ini Pak, menulis naskahnya kah, atau bagian editornya gitu Pak, seorang PR itu Pak? Yang ngapain? Iya kan. Penyusunan persis. Ya gitu Pak, betul. Intinya kan ini judulnya PR writing. PR itu harus bisa menulis. Semua orang PR itu harus bisa menulis ya. Harus bisa menulis. Tapi menulis saja tidak cukup ya, tidak cukup, menulis saja tidak cukup. Kan ada banyak keterampilan kemarin yang kita bicarakan itu kan. Iya. Iya. Berarti dari awal penulisnya sampai akhir ini Pak, apa sampai akhir nanti dirilis Pak, gitu Pak. PR itu harus
harus apa? Harus ini Pak, apa ini apa ya? Harus ini apa maksudnya? Harus terlibat gitu Pak. Biar itu dalam Loh pembuatan iya, berita. ini urusannya mulai dari merencanakan tulisan, mencari bahan rilis, menuliskannya, sampai menyebarkannya sama ke media. Itu tugas-tugas PR semua itu. Gitu. Itu kan PR writing gitu kan. Itu namanya technical PR. Itu kemarin kita udah bahas itu. Ada satu lagi apa? Selain technical PR? Selain technical PR apa? Wah, bahaya ini kalau nggak hafal. Ini technical PR, hal-hal teknis ini terkait PR. Ada lagi satu lagi, yang tipe satu lagi. Ada 2 tipe itu. Selain teknis adalah yang apa? Yang kita pelajari tadi pagi. Yang kita belajar tadi pagi. Yaitu yang merencanakan. Jadi kalau ini technically, yang satunya adalah yang strategic PR. Yang merencanakan. Strategic PR. Strategic PR itu berhubungan dengan perencanaan, manajemen, ya riset, kayak gitu-gitu ya. Membuat program. Kalau ini urusannya seperti pakai tangan ini. Teknis pakai tangan. Undang wartawan itu kan pakai tangan, pakai badan, bukan pakai ini kan. Gitu. Nah itu ya. Kalau ini bagian technically, ya makanya disebut sebagai PR writing. Salah satunya PR writing. Ya. Jadi semua tugasnya PR ini sampai di. Nah pilihannya lagi tadi kemarin kan udah kita bahas itu. Mau yang paid atau unpaid. Apa tuh paid unpaid? Ya Sar. Iya Pak. Paid itu apa? Unpaid itu apa? Paid itu kan yang berbayar Pak. Ya, yang berbayar. Unpaid yang nggak berbayar Pak, yang gratis. Nah, yang gratis. Kalau gratis konsekuensinya apa? Konsekuensinya apa? Konsekuensinya terhadap materi berita itu adalah konsekuensinya tidak terkontrol, terserah dari medianya. Terserah dari medianya. Tidak terkontrol. Iya, betul. Kalau paid terkontrol, editorial bentuknya ya. Gitu ya. Oke, apa lagi? Ya, baik cukup Pak. Cukup? Ini aja. Nah, jadi sekali lagi apa namanya harus disesuaikan ya. Kalau untuk cetak atau online tentu saja basisnya basis teks ya. Teks. Jangan lupa disertakan foto juga. Fotonya dikasih caption yang bagus ya fotonya. Fotonya yang high res ya, yang angle-nya menarik ya. High res angle-nya menarik. Jangan sampai fotonya abal-abal, fotonya nggak jelas ya, resolusinya nggak jelas ya. Nah, dimensinya kecil sehingga nanti pecah dan sebagainya ya. Resolusinya, kasih resolusi yang tinggi, high resolution ya. Kirim jangan pakai WA, kalau foto ya pakai email ya. Kalau WA juga ada tapi yang pakai dokumen itu juga resolusinya bisa terjaga tinggi ya. Misalnya. Kalau untuk kalau untuk radio biasanya dari rilis bisa diolah ya. Dari rilis bisa diolah sesuai dengan adlib ya, adlibnya radio. Ya. Adlibnya radio. Ya kalau untuk televisi biasanya televisi kita undang aja ya, diundang biasanya. Tapi dikasih rilisnya juga sehingga dia punya narasinya bisa memahami. Karena televisi itu butuh spek khusus ya videonya ya. Kalau konferensi pers ya. Saya kirimkan contoh press release ya pagi yang barusan saya bikin ya. Nanti saya WA ke Yasar ya. Yasar nanti bisa dikirim ke teman-temannya ya. Ya Pak. Oke, ada pertanyaan? Ya.
Silakan kalau ada pertanyaan. Saya kirimkan itu press release-nya dan itu sudah dimuat ya. Sudah dimuat media, nanti di-share ke teman-teman, boleh sebagai contoh saja ya. Ya Pak, siap. Nah, ini udah dimuat ini. Setelah di-share, udah dimuat media. Oke. Nah, ini tugas kelompok ya. Tugas individu ya. Bukan quiz ya, beda lagi ya. Nah, saya minta membuat press release. Contohnya ada yang saya kasih sama Yasar. Ya. Nanti bisa dicalonkan dengan cara wawancara. Ya. Wawancara perlu distancing juga sih ya. Silakan untuk distancing. Ketemu 1-2 orang saja, tapi jarak jauh kan bisa ya. Coba kalian wawancara tokoh, boleh itu wawancara secara daring juga bisa ya. Terserah caranya bagaimana ya. Topiknya terserah juga. Topiknya terserah, sumbernya terserah ya. Kalau biasanya dia tokoh ya, yang dekat dengan Anda. Wawancara dosen juga nggak apa-apa. Kalau boleh, kalau Bu, apakah bisa diwawancara berbagai macam topik ya? Suruh komentar tentang kondisi terkini yang terkait ya. Kalau dosen komunikasi ya ditanya tentang komunikasi. Ya, misalnya fenomena maraknya hoax kan bisa juga, terserah ya. Kalau dosen pertanian ya tanya tentang pertanian. Kelangkaan kan kemarin kita impor beras juga itu kan. Impor beras. Itu gimana? Misalnya kan bisa aja. Dosen hukum ya tanya masalah hukum juga boleh, kan ada fakultas hukum. Boleh juga dosen-dosen kita diwawancara. Terserah ya. Ya, panjangnya kira-kira 2000 karakter ya. 2000 karakter itu caranya adalah kita buka Word, MS Word, kita di blok, kemudian kiri bawah dari kiri bawah dari laptop kita ini udah ada angkanya udah keluar ya. Ada 390 of Word misalnya. Ya bikinlah 300 kata ya. 300 kata, minimal 300 kata. Ya, 300 kata. Oke. Ya, bikin press release kayak berita modelnya ya. Ada judulnya, ada lead-nya, ada kutipan dan seterusnya ya. Tadi saya kasih contoh kan. Ya, tentang isu-isu aktual ya. Wawancara bisa siapa aja, terutama yang orang yang punya kompetensi tentu saja ya. Jangan sampai nanya masalah vaksinasi, kesehatan, nanyanya ke pemain bola, pasti salah itu kan. Yang kompeten juga narasumbernya ya. Yang kompeten ya. Kalau diizinkan sama dosen-dosen di Ilkom, saya kira terbuka mereka Pak untuk untuk tugas gitu. Mohon bisa wawancara sebentar nanti untuk bikin rilis Pak. Tidak dimuat di media nih, untuk tugas saja ya. Pak, lalu apakah diselipkan Pak bukti fotonya Pak, foto kitanya Pak lagi wawancara gitu Pak, kayak begitu. Ya kalau boleh nggak usah juga lah ya. Yang penting ada ya? ada keterangannya ya. Jangan lupa nama dan jabatannya ya. Kemudian boleh 1 orang, boleh 2 orang, nanti digabung sumbernya juga bisa ya. Ditulis dalam bentuk MS Word ya, spasi rapat spasinya ya, pakai Time News Roman 12. Catat ya, Yasar ya. Iya. Terus nanti minimal 350 kata. 350 kata. Minimal, oke. Ya, ditulis dalam MS Word 350 kata. Nah, ini ya dikumpulkan secara gabungan. Dikumpulkan secara gabungan. Oh, ya, iya. pakai RAR ya. Kolektif Pak ya. Oh, di kolektif Pak ya. Ya, kolektif ya. Kolektif. Ya. Kolektif ya. Sebelum perkuliahan minggu depan. Sebelum perkuliahan minggu depan. Jadi minggu depan itu apa? Sekarang hari Selasa ya? Iya. Nah, Selasa jam 1. Jadi Selasa jam 12.00 sudah harus masuk. Di alamat email yang biasanya Unida ya. Ya. Nanti yang
karena waktunya seminggu sudah cukup lama, nggak ada kata terlambat. Ya. Nggak ada kata terlambat. Ya, ini Pak ya, nggak harus pakai foto Pak berarti ya? Nggak harus pakai gambar ya? Nggak harus pakai foto. Nggak harus pakai foto. Nggak harus. Tidak harus ya. Tidak harus. Iya Pak. Nggak harus ya. Jadi press release itu yang mengandalkan pernyataan. Ya. Kalau ada datanya syukur lebih bagus. Gitu ya. Jadi nanti ditulis di situ. Jangan sampai kembar ya. Terus tulis namanya di kanan atas boleh ya. Atau bawah juga boleh. Nama, semester, name ya, nomor hidup mahasiswa, ya, nama lengkap. Jadi dikumpulkan gabungan sebelum kuliah perkuliahan minggu depan. Ya. Jadi Selasa minggu depan itu tanggal berapa ya? 30 bukan? Tanggal 30 Pak. Ya, tanggal 30 jam 12.00. Ya. Tidak lebih daripada itu ya. Nanti yang masih nggak siap ditinggal aja ya Sar ya. Nggak usah yang mengorbankan yang satu kelompok. Ya Pak. Satu kelas ya. Ini Pak dikirim via email Pak ya? Kirim ke email. Oke. Kirim ke email. Ya. Kirim ke email ya. Baik. Oke ya. Ya. Saya kira itu aja. Cukup, ada pertanyaan lagi? Cukup ya? Cukup Pak, sepertinya. Nanti yang kuis beda lagi ya, nanti saya umumkan tersendiri ya, yang kuis ya. Saya umumkan tersendiri. Yang kuis itu berbatas waktu, hanya 30 menit, dan kalian harus siap ya. Laptopnya siap, koneksinya siap, bahan-bahan belajar itu sudah siap. Jadi begitu ceng, langsung ditulis, tetap ya. Kalau kalian masih cari-cari, ini wah, pasti telat. Ya. Dan nilainya jelek. Ya. Nanti saya kasih tahu ke namanya kuis ya, itu yang belum ya. Yang tadi tugas individu ya, membuat rilis ya. Ya Pak. Oke ya, cukup jelas ya? Ya Pak. Ya. Kalau nggak jelas, tanyanya lewat jasa ya. Oke, baik ya, terima kasih ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Banyak Pak. Waalaikumsalam.